kalau kita melihat pada konsep kecerdasan, bahwa setiap materi daging itu mengandung energi yang terus bergetar, maka afirmasi kita adalah juga sesuatu yang bisa membuat getarannya entah harmonis, entah bagaimana. Kecerdasan kita bisa mempengaruhi kecerdasan pada makanan kita. Itu sudah dipahami oleh orang-orang yang mengajarkan agama di masa lalu dengan cara mengajarkan orang berdoa sebelum makan. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama guru kita Bapak Wayan Mustika. Pak Wayan, terima kasih sekali lagi pokoknya. Terima kasih semua ilmu-ilmunya dahsyat Pak Wayan. Kita lanjut lagi belajar Pak Wayan untuk menyelami lagi tentang nutrisi Pak Wayan. Ini ada satu perspektif gitu bahwa antara makanan dan afirmasi dan kan kita sebelum makan tuh diajarkan doa gitu ya. Nah nanti mungkin kita akan kaitkan ini. Tetapi gini, apakah makanan ini dipengaruhi oleh afirmasi, di mana ya balik lagi ya, afirmasi ini gimana sih kaitannya sama makanan yang kita makan gitu Pak Wayan? Silakan. Oke Kang Abu, yang paling gampang tuh kalau kita melihat daging ya, ikan misalnya. Ikan yang ditangkap dengan kondisi stres itu bisa menghasilkan histamin yang membuat orang bisa alergi Kang Abu. Ya, makanya banyak orang makan ikan laut yang cukup lama ditangkap di lautan, baru beberapa hari kemudian dibawa ke daratan, dia sudah nggak fresh lagi, dan dia agak stres kan. Nah, itu bisa menimbulkan alergi pada orang, sehingga kemudian diberikan antihistamin. Nah, makanya kemudian ada juga film yang menunjukkan bagaimana seorang autis itu menemukan cara untuk menyembelih sapi sebagai daging potong gitu, dengan cara yang berperi kebinatangan. Pokoknya artinya supaya nggak stres. Intinya nggak terlalu stres. Sehingga stres itu bisa mempengaruhi daging. Nah, itu kalau kita bicara tentang makanan. Stres saja bisa mempengaruhi daging, apalagi kalau kita memberikan dia ketenangan. Nah, tapi apakah itu hanya berlaku ketika dagingnya belum dibunuh, hewannya belum dibunuh? Apakah juga berlaku kalau kita melihat pada konsep kecerdasan, bahwa setiap materi daging itu mengandung energi yang terus bergetar, maka afirmasi kita adalah juga sesuatu yang bisa membuat getarannya entah harmonis, entah bagaimana. Itu yang pertama. Terus kalau tumbuh-tumbuhan, sekarang kan sudah ada diteliti bagaimana tumbuh-tumbuhan berinteraksi dan berkomunikasi secara kimiawi dengan pohon-pohon sebelah-sebelahnya. Seperti yang sering saya ceritakan, ada pohon yang di pinggirannya dimakan oleh gajah, lalu pohon yang di sebelah dalamnya itu kemudian berkomunikasi dengan sesama daunnya, lalu dia merubah kimiawi daun-daunnya sehingga akhirnya dia bisa menjadi pohon yang tidak enak lagi dimakan daunnya oleh gajah berikutnya. Nah, artinya ada susunan kimiawi yang berubah pada pohon yang berkaitan dengan kecerdasan di antara pepohonan untuk memberi sinyal bahwa kamu bahaya loh. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, lalu Kang Abu tadi cerita bahwa panda kok bisa makan bambu ya. Kita tahu bambu itu mengandung cyanida, racun. Tapi kenapa dia bisa makan tanpa keracunan? Karena dia bisa mengolahnya. Dia punya sesuatu enzim yang bisa mengolah sehingga nggak beracun. Jadi dia bisa menciptakan sesuatu di dalam dirinya yang bisa mengolah racun menjadi manfaat. Hal yang sama terjadi pada tubuh manusia. Ya, seperti kita ceritakan tadi, pikiran kita adalah apotekernya, tubuh kita adalah apoteknya, dan sel-sel yang cerdas itu adalah asisten apotekernya. Dia bisa menciptakan zat-zat yang bisa mengolah makanan itu, mencernanya, yang beracun menjadi tidak beracun. Contoh nih, Kang Abu pernah nggak tahu ya? Yang nggak tahu itu sulap apa enggak ya? Air aki itu diminum tapi nggak beracun. Belum sih, belum. Kalau pernah makan beling tapi nggak apa-apa. Itu. Nah, itu contoh bagaimana. Jadi bagaimana sesuatu yang harusnya melukai nggak melukai karena ada benih kepercayaan dan sesuatu yang bisa dia lakukan untuk mengafirmasi seperti itu. Dan dalam mantra-mantra dan sebagainya lah. Dan artinya kecerdasan kita bisa mempengaruhi kecerdasan pada makanan kita. Nah, itu sudah dipahami oleh orang-orang yang mengajarkan agama di masa lalu dengan cara mengajarkan orang berdoa sebelum makan. Sehingga benar-benar kecerdasan itu terkonek kepada kita.
Ya, di Bali juga ketika orang mempersembahkan buah, bunga sebagai sesajen itu kan didoakan dulu. Iya. Ketika dipersembahkan kepada kecerdasan yang berdiam di tempat-tempat suci. Nah, tubuh kita kan tempat suci. Tapi kita lupa mendoakan sesajen yang kita makan setiap hari. Nah, kalau kita memberinya sebuah vibrasi kesadaran, kita bisa mengubah susunan kimiawi seperti yang dilakukan oleh Masaru Emoto dalam penelitian air tadi. Iya, betul. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Cuman banyak orang tidak tahu bahwa kecerdasan yang ada dalam makanan itu bisa kita pengaruhi. Bisa kita pengaruhi. Makanya banyak orang bisa, yang orang-orang suci di masa lalu, dia bisa mendoakan makanan itu untuk menjadi obat atau menjadi apa. Sederhananya lagi kamu, tetua kita dulu, Empu Kuturan namanya dari Jawa, menulis sebuah kitab yang disebut Lontar Taru Pramana. Lontar Taru Pramana. Taru itu pepohonan. Sehingga ketika Empu Kuturan berbicara pada pepohonan, dari sana beliau tahu ini pohon saya gunanya untuk apa. Saya gunanya untuk sakit apa, daun ini gunanya untuk sakit apa. Jadi bukan karena penelitian, tapi karena bicara pada pepohonan kamu. Artinya ada komunikasi antara manusia dengan pepohonan. Ya, kalau berbicara yang lain lagi kamu ya, ada kisah di Jepang ya kalau tidak salah, di sebuah perkampungan di Jepang. Mereka ingin menebang sebuah pohon, tapi pohonnya besar banget. Nggak ada alat yang kuat untuk menebang pohon itu di zaman itu. Lalu dia perintahkan, si tetua adat memerintahkan seluruh penghuni kampung untuk melempari pohon besar itu. Dengan kata-kata penuh kemarahan, dilempari. Ternyata si pohon itu merasakan kepedihan, walaupun dia nggak punya hati seperti yang kita pikirkan. Tapi kenapa tumbuh-tumbuhan yang nggak punya otak, yang nggak punya perasaan, kok bisa merasakan? Karena di dalamnya ada kecerdasan, Kak. Ya. Itu sebenarnya kunci kita memahami. Maka akhirnya ketika dilempari terus-menerus, si pohon itu merasa dirinya nggak lagi dibutuhkan, nggak lagi dicintai. Lama-lama dia kering kerontang dan mati. Nah, itu yang terjadi, Kak. Artinya apapun yang dilakukan manusia sangat-sangat bisa mempengaruhi makanannya. Kemudian dari makanannya mempengaruhi dirinya. Kan media itu, Kang. Berarti Pak Wayan, doa itu sama dengan afirmasi nggak sih? Afirmasi. Iya kan? Doa kan afirmasi. Iya. Cuman kadang kita doanya udah afirmasi kita nggak ngerti terjemahannya. Main bunyi aja gitu. Kayak burung beo kalau disuruh ngapalin doa dia bisa. Lalu bisa nggak berubah dengan Iya. Makanya kan ada berdoa, ada baca doa ya. Ini kan afirmasi itu berdoanya bukan baca doa ya, gitu. Menghafal doa. Yang satu melafal, yang satu menghafal. Iya benar Pak. Nah, sekarang berarti kan penting sekali gitu ya. Kembali ke apa yang sudah kita bahas, we are what we eat, apa yang kita masuk untuk kita terkoneksi dengan makanan. Betul. Caranya gimana Pak Wayan? Kalau kita ketemu patung batu, kita pasti agak ragu-ragu ngomong sama dia, ntar kita dikira gila. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang lagi diam, ada keinginan kita ngomong sama orang itu, mau nanya tempat kayak, Pak permisi, walaupun tadinya dia diam aja. Kenapa? Karena kita percaya orang itu hidup. Orang itu bisa menjawab, walaupun mungkin orang itu kita nggak tahu dia bisu apa enggak. Iya. Setidak-tidaknya kita tahu dia hidup. Kalau setidak-tidaknya kita ingat bahwa di setiap makanan itu, di materi itu, ada energi yang akan mendengarkan vibrasi suara kita, menangkap, menyerap afirmasi yang kita pancarkan dengan kecerdasan, maka kita pasti akan sungguh-sungguh bicara pada makanan. Jadi yang pertama kita harus kenal pahami adalah kita harus tahu, benar-benar tahu bahwa makanan itu mengandung kecerdasan yang bisa diajak komunikasi walaupun satu arah. Nah kalau kita bicara dengan tempat suci yang juga kita bicara satu arah, kenapa mau? Pada batu yang kita percaya di dalamnya ada sesuatu yang berdiam, berstana, kita mau bicara. Tapi ini mantan benda hidup. Mantan benda hidup berupa makanan, dari daging, dari tumbuh-tumbuhan. Dia kan masih menyimpan. Karena gini Kang Abu, bahkan orang mati secara klinis, secara biologis belum tentu mati. Karena sel-selnya masih bisa berkembang. Sehingga jadi DNA yang kemudian dikloning di kemudian hari gitu. Artinya tumbuh-tumbuhan juga bisa. Dia bukan benda mati yang benar-benar tidak bisa mendengar apa yang kita inikan.
Jadi afirmasi kita akan benar-benar bermanfaat kalau kita memiliki keyakinan di awal bahwa ini bisa mendengar. Ini bukan patung yang nggak akan mendengar, nggak akan merespon apa-apa. Begitu kita yakin ini akan merespon, kita pasti akan sungguh-sungguh berbicara pada setiap yang kita makan, setiap yang kita minum. Kuncinya di situ, Kang. Berarti ini ada kaitan sama keyakinan juga ya. Tadi Pak Wayan keren banget ya. Ketika ada orang yang saya mau nanya, karena saya yakin dan saya tahu bahwa ini dia hidup, jadi saya mau nanya gitu ya. Berarti ketika kita menyadari bahwa setiap makanan adalah kecerdasan. Alangkah baiknya ketika kita melakukan sebuah konektivitas ya dengan si kecerdasan itu, karena kembali bahwa we are what we eat gitu ya kira-kira. Oke, Pak Wayan, terima kasih. Ini mudah-mudahan juga merubah kita nggak hanya ahli membaca doa, tapi juga berdoa di sini artinya bisa mengafirmasi. Dan kaitannya adalah bagaimana kita tetap menjaga kesadaran dalam makan kita. Terima kasih.